Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau topiknya adalah ngobrolin tentang daya tarik kamu di mata orang lain. Ya, jadi apa yang kesan yang ditangkap oleh orang lain tentang kamu. Ini semuanya ya, baik negatif maupun positifnya, we'll see, kita akan lihat. Kita kocok dulu, dan ini sifatnya the general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. Makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan ketenangan batin, diberikan rasa bersyukur yang mendalam, diberikan rasa keberlimpahan, sehingga uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, uang terus-menerus masuk ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Kita akan lihat ya, ini baik daya tarik secara fisik maupun batin, karakter maupun fisik. Kita nanti akan lihat fisiknya, apa sih yang yang orang lihat gitu di dalam diri kamu. Oke. Oke. Kelihatan kan ya, masih ketangkap kameranya. Oke. Ya. Apa sih gitu ya yang orang lihat di diri kamu? Wait, ini apa sih? Gambar apa sih? Oh, oke. Four of Wands. Ya, maklum, kartu tarot itu kadang ya karena beda-beda jenisnya ya. Kadang-kadang ada bentuknya nggak jelas gini, ternyata Four of Wands. Walah. Oke. Gimana sih kamu di mata orang lain? Di mata orang lain sih kamu nggak terlalu pinter mungkin ya. Maksudnya ya standar kepinterannya tuh B aja gitu ya. Rata-rata di mata mereka. Tapi kamu adalah seseorang yang mereka senang dari kamu. Ya kalau baik pasti ya. Kalau baik sih pasti baik. Yang mereka senang dari kamu adalah kamu orangnya gini. Kalau misalnya di saat ada sesuatu, orang lain tuh panik. Ini gimana. Kamu tuh yang kamu tuh bisa diem, ya maksudnya kamu bisa mikir gitu ya, ntar dulu gini gitu loh. Jadi ada sebuah ketenangan, ya kamu bisa lebih tenang. Sementara kalau misalnya orang lain itu panik, ya. Di mata orang kamu adalah seseorang yang mungkin religius itu ya mungkin kalau misalnya kamu Kristen, kamu senang ke gereja. Kalau kamu Muslim, kamu rajin sholatnya ya. Kalau kamu Hindu berarti kamu rajin untuk ke pura, sembahyang, dan bla 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 seperti itu. Ya, mereka simpati aja gitu, simpati. Wah ini orangnya ini ya, maksudnya religius gitu ya. Dan adil itu kamu selalu bersikap adil, memberikan hak orang yang memang mestinya kamu berikan, dan kamu tidak mengambil apa yang tidak menjadi hak kamu. Ya, terus kemudian apalagi nih yang lain? Kamu adalah seseorang yang sekalipun mungkin kamu nggak ramah-ramah amat ya, atau nggak, kalau bahasa Jawa itu ada yang namanya grapya. Bunda nggak tahu itu bahasa Indonesianya apa. Grapya itu apa ya? Gampang deket gitu sama orang, gampang ini sama orang. Sekalipun kamu tidak termasuk golongan yang seperti itu, tapi kamu cukup ini ya, kalau misalnya udah kenal, oke lah, mungkin kesan pertama kamu nggak terlalu grapya itu tadi ya, grapya itu nggak terlalu ramah atau bagaimana, tapi begitu orang itu mengenal kamu, orang akan bilang, oh ternyata baik ya, kamu tuh orangnya asik juga ya, gitu loh ngomongnya. Wah kamu tuh ternyata asik juga loh ya, gitu ya. Dan kamu adalah seseorang yang cukup adil itu artinya ini ya, jadi misalnya ada sebuah konflik atau bagaimana, atau kepada teman-teman ya,
Kamu memberikan adil yang seharusnya memang mereka terima gitu loh. Nggak curang lah bahasanya ya. Kamu bukanlah seseorang yang curang ya. Oke, kita akan lihat lagi sifat-sifat yang lain. Mau lihat dulu sifat-sifatnya negatif maupun positif. Nanti habis ini kita akan cek untuk daya tarik fisik kamu yang orang lihat. Kamu orangnya gimana sih gitu ya. Yang orang lihat, yang ini menjadi kayak daya tarik kamu, kekuatan kamu. Iya. Seperti yang tadi Bunda bilang, sekalipun mungkin kayak di awal-awal tuh kamu bukan tipikal yang apa-apa segala macam, bukan tipikal yang gerapyak ya, gerapyak. Coba kalian googling deh, gerapyak tuh mudah deket SKSD. SKSD itu kan enggak juga sih kalau SKSD ya, kurang pas kalau SKSD. Ya itu tadi deh. Nah, tapi kamu adalah seseorang yang mau untuk berkenalan dengan orang yang baru gitu ya, terbuka ya, sekalipun memang waktu awal-awal kamu nggak kayak yang ramah, yang gimana, ketika mereka ngajak kamu ngobrol, kamu pun tuh menyambut dengan baik gitu ya. Oke. Ya, beberapa dari kalian suka olahraga, dan itu adalah kesan positif, karena orang-orang salut ya, wah gila, salut ya gitu ya. Jeleknya kamu adalah kamu impulsif ya. Impulsif itu artinya pengenan. Kadang ngelihat orang beli apa, kamu jadi ketarik pengen membeli juga. Atau ada orang melakukan apa, kamu jadi tertarik untuk melakukan hal yang sama. Terus kalau misalnya berantem, kamu tuh argumentatif. Kalau misalnya berantem, kamu tuh nggak mau kalah ya. Kritik juga ya, maksudnya kritis, bukan kritik sih, kritis gitu ya. Kritis. Terus kalau misalnya pada saat kamu emosi, pada saat kamu marah, itu kamu galak, keluar galaknya misalnya pada saat kamu marah. Oke. Kamu orang yang kreatif ya, orang-orang salut. Kamu adalah seseorang yang kreatif, terus kamu adalah seseorang yang bertanggung jawab. Iya. Kamu adalah seseorang yang ringan tangan. Ringan tangan itu bukan memukul kan ya. Kalau memukul itu apa? Kayak ringan tangan bukan ya? Ringan tangan maksudnya kamu suka membantu gitu ya. Ngelihat orang ada susah apa, atau misalnya lihat nenek-nenek yang mau nyebrang di jalan atau bagaimana dan susah, kamu tuh udah langsung gercep. Sini nih aku bantuin gitu ya. Kamu termasuk orang yang ringan tangan. Beberapa dari kamu itu sama mantan itu be aja, nggak yang model musuhan atau memusuhi, bukan model yang seperti itu. Jadi seperti itu ya, itu cukup mengesankan. Oke. Now let's see. Kita akan lihat sekarang daya tarik fisik kamu. Wah, ini yang seru nih ya. Daya tarik fisik kamu. Oke. Ini biasanya yang menyukai lawan jenis. Kalaupun misalnya ada teman-teman sejenis yang memang ini, ya mereka mengagumi gitu ya. Mengagumi. Oke, sekarang kita lihat ya daya tarik fisik kamu. Apa sih? Banyak orang menyukai suara kamu ya. Menurut orang-orang suara kamu itu suara yang enak didengar. Belum tentu kayak Bunda sih, Bunda memuji diri sendiri. Misalnya suara kamu cempreng, walaupun cempreng tapi enak didengar. Ada loh ya, yang sekalipun cempreng tapi suaranya enak didengar. Apalagi kalau misalnya modelnya serak-serak becek kayak Bunda gini kan, serak-serak gitu ya. Serak-serak becek gitu, mumpung masih banjir nih ya. Jadi becek gitu ya. Nah itu nggak tahu ya, there's a magical gitu in your voice. Jadi kayak rasanya kayak suara kamu tuh kayak bisa membuai gitu ya. Banyak orang menyukai suara kamu, dan daya tarik kamu yang lain adalah kamu punya bulu mata yang lentik. Orang-orang suka ya, mereka suka melihat mata kamu like, ih bagus ya matanya. Padahal sebetulnya yang bikin matanya bagus itu adalah karena kamu punya bulu mata yang lentik ya. Bulu matanya tuh cakep gitu. Kamu punya rambut yang bagus ya, ini orang kagum ya, baik yang lawan jenis maupun yang sejenis ya. Kalau misalnya pakai hijab,
iya, pakai hijab tentu saja nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya pas kamu buka ya, buka hijab gitu, orang-orang akan mengagumi rambut kamu ya. Wah, ternyata rambutnya bagus gitu loh. Apalagi kalau misalnya nggak pakai hijab, kalau nggak pakai hijab kan memang kelihatan. Tapi kalau misalnya pakai hijab nggak kelihatan. Tapi ketika dibuka orang akan, wow, bagus ya rambutnya. Nggak nyangka gitu loh. Di balik ditutupin hijab, tapi ternyata cakep. What else apa lagi? Wow. Ngomong nggak ini gambarnya mudah-mudahan nggak disensor nih. Kamu punya pantat yang bagus. Berarti kamu bukan termasuk dalam perkumpulan pantat tepos, PPP, P3. Perkumpulan pantat tepos, kamu bukan termasuk itu ya, karena kamu punya pantat yang bagus ya. Mungkin padat, kenceng, atau pantatnya gede, atau apa whatsoever lah, yang jelas pantat kamu tuh seksi, segitu amat ya. Ini biasanya yang melihat kayak gini nih adalah lawan jenis gitu loh. Ngelihat kamu punya aset. What else? Apa sih daya tarik fisik kamu ya? Daya tarik fisik kamu. Wah, tadi Bunda bilang apa? Mata ya, orang tuh suka melihat mata kamu. Nah, selain kamu punya bulu mata yang cakep, mata kamu tuh juga magical. Cara kamu memandang, cara kamu melirik, ya. Apapun bentuk mata, karena mata itu bisa sipit, bisa belok kayak Bunda gitu ya. Atau bisa kayak mata kucing, atau kayak gimana ya. Tapi mata kamu tuh dalam, teduh. Kalau ngelirik, kalau memandang orang itu, there's a magical gitu. Rasanya kayak bisa membuat orang terhanyut. Wah, ini mata apa sungai gitu ya. Bisa bikin orang terhanyut. Jadi dari apa ya, mata kamu itu bener-bener yang orang suka lah ngelihatnya ya. Kamu punya mata yang bagus sayang ya, dirawat ya. Punya mata yang bagus. Dan sebetulnya begini sih kalau menurut Bunda ya. Mata itu kalau orang bilang kan jendela jiwa, right? Nah, kalau misalnya kamu punya batin yang indah, yang kamu mengisi hari-harimu dengan segala kebaikan dan segala cinta kasih, itu memancarnya lewat mata, gitu darling ya. Ya, ada beberapa mata yang menunjukkan keteduhan, ada juga sih mata yang menunjukkan kemarahan, kesedihan, apa segala macem. Tapi justru anehnya, kalau misalnya mata kamu memancarkan sebuah kesedihan, justru itu orang melihat itu kayak daya tarik ya. Apa ya, ada apa ya, menangkapnya sebagai sesuatu yang misterius gitu. Apapun yang dipancarkan oleh mata kamu. Tapi di sini saran Bunda, ya, rajin-rajin untuk membersihkan hati, mengisi hati dengan cinta dan segala kebaikan. Kenapa? Supaya segala cinta dan kasih sayang itu semuanya terpancar di mata ya, oke? Well, sekarang kita lihat ya, apa opini orang atau pendapat orang sekitar tentang kamu ya, di sekeliling kamu tuh sebenarnya punya apa sih, mereka mikirin apa sih gitu tentang kamu ya. Oh, banyak loh yang sebenarnya pengen deket sama kamu ya, lawan jenis ya terutama ya, lawan jenis. Kalau misalnya satu jenis atau teman-teman yang sama-sama gitu satu jenis itu pengen kenal, pengen bersahabat seperti itu ya. Apalagi yang lawan jenis ya, mereka pengen deket gitu sama kamu. Iya, kamu banyak yang suka loh sayang. Ya, terutama lawan jenis. Kamu banyak yang suka sama kamu, entah kamu nyadar atau enggak. Banyak ternyata yang suka sama kamu ya. Ya, tapi ya namanya kehidupan itu kan utuh. Banyak yang pengen deket, pengen kenal sama kamu. Lawan jenis juga banyak yang suka. Tapi orang yang sirik itu juga gak kalah banyak. Tetap ada ya orang-orang yang sirik. Jadi orang-orang sirik itu gimana sih dalam pergaulan? Dia akan selalu nentang kamu ya. Dia akan selalu mencaci maki. Bukan mencaci maki sih, pokoknya sirik aja ya bawaannya ya. Di belakang gosipin gitu ya. Hati-hati juga karena banyak juga di sekeliling kamu itu yang mau memanfaatkan kamu. Orang-orang manipulatif itu juga banyak di sekeliling kamu, komplit. Memang namanya kehidupan, namanya dunia itu sekomplit ini ya. Yang pengen deket, yang
pengen bersahabat banyak, tapi yang mau menusuk dari belakang juga ada, yang mau memanfaatkan kamu juga ada. Ya, namanya pergaulan, hati-hati aja. Ya, kita mesti selektif ya sayangnya, oke? Terus apa lagi? Wow. Kadang-kadang gini sih, ya mungkin karena kamu, apa ya, kamu mungkin istimewa, menonjol, atau mungkin secara penampilan kamu menarik ya. Orang yang iri banyak, dan orang itu kalau sudah iri, mereka maunya itu distract. Distract itu merusak. Entah ngegibahin kamu di belakang, menghancurkan kamu, ceritain jelek-jeleknya kamu. Ya, saran bunda, sekalipun dengan orang yang dekat, kamu jangan belak-belakan menceritakan tentang semua rahasia kamu. Ya, kenapa? Karena hari gini itu lebih banyak orang yang busuk hatinya daripada yang baik hatinya. Kenapa? Kalau kamu cerita belak-belakan sama orang, sekalipun kamu percaya sama dia ya, namanya suatu saat bisa jadi mungkin dia iri, bisa jadi suatu saat dia gimana, dia akan menghancurkan kamu. Dengan apa? Dengan rahasia-rahasia kamu itu tadi ya. Bisa dijadikan untuk memukul kamu balik. So be wise, mending diem. Gak usah cerita tentang segala, ya apapun deh, kamu gak usah cerita. Misalnya kamu ngegibahin orang juga gak usah, mending nanti akan disampaikan ya. Sebahaya itu, oke? Sebahaya itu sayang. Tapi more than that, ya, kamu dengan segala kelebihan kamu dan dengan segala kamu mengenal kekurangan kamu, bagaimana orang memandang kamu, terimalah diri kamu apa adanya. Ya sayangnya, terimalah diri kamu apa adanya, sayangi diri kamu. Nanti di akhir video kita akan melakukan self love therapy sama-sama. Sekarang Bunda mau cek readingan ini resonate buat kamu yang berzodiak atau sio apa saja. Salah satunya ya, bisa zodiaknya, bisa sionya ya sayang ya. Bisa zodiaknya, bisa sionya, darling, dadar guling. Oke, di sini ada sio kuda. Persis nggak sih? Ada sio ayam jago. Ada Capricorn. Ini salah satunya aja bisa ya. Kemudian ada Aries. Ada Cancer. Kemudian ada sio kerbau. Ada sio monyet. Ada Sagittarius. Ada sio naga. Ada Gemini. Ada sio tikus. Dan ada sio kelinci. Oke, kalau salah satu keciduk dan it is, memang readingan ini dimaksudkan untuk kamu. Sekarang Bunda mau buka untuk weton ya, weton. Tunggu. Weton. Weton dan nanti inisial. Ya sekarang supaya lebih sempit ya sayang. Supaya lebih sempit, lebih mengerucut lagi gitu ya readingannya. Di sini ada Minggu Legi. Ada Jumat Pon. Ada Kamis Legi. Ada Kamis Pon. Ini kenapa lagi pon ya? Ada Selasa Pon. Ada Selasa Pahing. Ada Senin Pon. Ada Rabu Kliwon. Ada Rabu Legi. Ada Kamis Pahing. Ada Sabtu Pon. Apalagi? Ada Sabtu Pahing. Kenapa yang Kliwon cuma satu ya? Let's see, kita lihat Sabtu Kliwon. Oke, muncul temennya. Keluar Kamis Wage. Oh, Wage baru keluar satu. Dan ada Selasa Kliwon. Well, ini untuk mempersempit ya.
Bunda mau buka bonus 2 pasaran lagi. Ini namanya weton. Kalau kamu nggak tahu weton kamu bisa browsing lahir tanggal berapa, wetonnya apa. Karena nggak semuanya reading di sini adalah orang Jawa ya. Biasanya ngerti weton gini orang Jawa. Ada Senin Kliwon dan kemudian di sini ada juga Sabtu Wage. Well, sekarang Bunda mau tarik untuk inisial kamu ya sayangku, cintaku. Di sini ada E Romeo, ada T Tango, ada Q Quebec. Untuk Q ini energinya cukup kuat. Kemudian ada X Extra, ada P Papa, ada Del Delta, ada C Cucak Rowo, ada M Mama. Untuk M Mama ini energi cukup kuat. Kemudian ada J Jakarta, ada K Kilo, ada Y Yankee, ada Z Zulu, ada H Hotel. Kemudian ada U Ultra, ada Evanta, dan kemudian di sini K Kilo energinya cukup kuat ya. Well, kesayangan segala doa. Oh iya, Bunda tadi janji mau apa? Mau terapi self love ya, oke. Duduk tegak ya, boleh. Boleh duduk bersila atau duduk di kursi. Kaki menapak ke tanah ya, soalnya kalau misalnya kamu nggak napak tanah nanti dikira setan. Oke. Kalau bisa lepas sendal, lepas sepatu lebih bagus lagi ya, supaya grounding. Tangan diletakkan di atas pangkuan. Oke. Sekarang pejamkan mata dan tarik nafas. Keluarkan perlahan-lahan melalui mulut. Tarik nafas. Keluarkan perlahan-lahan melalui mulut. Silahkan dilakukan sendiri, tarik nafas. Keluarkan perlahan-lahan melalui mulut sambil bernafas dengan lembut dan teratur. Rasakan bahwa kepala rileks, pundak rileks, kaki tangan rileks, rahang rileks, leher rileks. Semuanya rileks, tangan kaki rileks. Rileks, rileks, rileks. Santai sambil terus bernafas dengan lembut. Kemudian ditekan ulu hati. Ulu hati itu di dada tengah-tengah. Kemudian ditekan dan diputar searah jarum jam ya. Katakan I'm sorry. Ikuti kata-kata Bunda. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dalam bahasa Indonesia, katakan, aku minta maaf, aku memaafkanmu, terima kasih, aku mencintaimu. Saat ini katakan kepada diri sambil terus menekan ulu hati dan diputar-putar, wahai diriku, aku menyayangimu, maafkan aku, sudah membebanimu dengan segala kebencian, dengan segala sakit hati. Maafkan aku dengan segala tuntutan-tuntutan dan keinginanku. Wahai diriku, aku menerimamu apa adanya. Saat ini lakukan gerakan memeluk diri sendiri, peluk, rasakan kehangatan. Katakan, I love you diriku, aku sayang kamu diriku. I love you diriku, aku menerimamu apa adanya, aku sayang kamu diriku. Oke, kemudian katakan kepada diri sendiri, aku adalah, kalau misalnya kamu wanita, bilang wanita, kalau kamu pria, bilang pria. Aku adalah seorang wanita yang kuat. Aku adalah seorang wanita yang berdaya. Aku tersenyum, aku bahagia, aku layak dicintai. Aku senantiasa bersyukur, aku disukai oleh banyak orang. Aku memaafkan, aku selaras dengan semesta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oke, perlahan silakan membuka mata. Ya, menyenangkan ya. Oke, kamu adalah seorang pribadi dan ciptaan yang unik dan berharga. Well, kalau misalnya readingan ini resonate dan bermanfaat buat kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar ya kesayangan.
Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar ya. Well, terima kasih. Segala doa Bunda yang terbaik untukmu. I love you kesayangan. Bye-bye.